Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa CTV di studio dan di rumah, kali ini kita akan mendiskusikan tema Al-Quran dan spiritualitas. Namun sebelum kita lanjutkan diskusi, hadir 4 narasumber dan kami persilakan untuk mengenalkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samsul Hadi, dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Badruddin Muhammad, dosen Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roy bin, dosen Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mulyono, dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan diskusi. Pak Dr. Samsul, seingat saya dulu menulis disertasi masalah spiritualitas ya. Kali ini kita diskusikan Al-Quran dan spiritualitas. Sebetulnya spiritualitas itu apa sih? Terima kasih. Spiritualitas itu sebenarnya keadaan spirit, ya, keadaan spirit kita. Spirit ini adalah ya jiwa. Spirit ini juga mental. Berarti spiritualitas itu adalah keadaan jiwa dan mental kita. Ya. Kalau di dalam Al-Quran ada istilah yang apa artinya spiritualitas atau spirituality gitu? Ya kalau misalnya dari bahasa Arab berasal dari kata ruh itu, ruh kemudian menjadi ruhiyah atau ruhaniyah. Itu adalah spirituality ya di dalam bahasa Inggris. Seberapa penting Al-Quran menempatkan spiritualitas ini dalam apa keberagamaan misalnya? Nah, ini yang perlu dielaborasi saya kira. Yang spiritualitas ini yang tadi kita sebut sebagai keadaan jiwa, keadaan ruh atau keadaan spirit atau mental kita, itu ada 2 keadaan sebenarnya yang utama dari ruh kita, jiwa kita dan mental kita, yaitu adalah jiwa yang bercahaya dan jiwa yang gelap. Jiwa yang bercahaya itu yang disebut sebagai nurani. Sedangkan yang gelap itu adalah zulmani. Jiwa yang yang bercahaya atau nurani itu karena dia memperoleh cahaya. Dan Al-Quran itu adalah cahaya dari sumber cahaya. Allah itu adalah nurun ala nurin, yahdillahu linurihi mayyasha. Jadi manusia mentalnya, ruhnya, dan juga jiwanya itu diberi petunjuk oleh Allah yang merupakan sumber cahaya dengan cahaya juga, yaitu Al-Quran. Siapa saja yang mengikuti Al-Quran itu pasti bercahaya. Baik itu adalah perintahnya, melaksanakan perintahnya maupun menjauhi larangannya, membuat kemudian jiwa kita bercahaya. Dengan cahaya jiwa itu kita dapat membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang selamat dan mana yang tidak menyelamatkan. Bahkan dengan cahaya itu kita dapat melihat gradasi benar salah, baik buruk, ya, yang agak baik, yang agak buruk, sampai kemudian yang buruk sekali, yang baik sekali itu adalah bisa kita lihat dengan cahaya ini. Baik, kita lanjutkan ke Kiai Badruddin. Pak Kiai, kalau tadi disebut bahwa spirituality itu ruh, dan di dalam Al-Quran kalau nggak salah ada ayat wa nafakhtu fihi mirruhi, itu apa artinya, Kiai? Terima kasih. Jadi yang dimaksud dengan wa nafakhtu fihi min ruhi, bahwa manusia ini ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi diawali dengan pertemuan sel sperma dengan sel telur, maka dan bahkan bukan hanya semenjak
bertemunya sel sperma dan sel telur, tetapi sperma itu sendirian sebelum ketemu dengan sel telur itu sudah memiliki kehidupan. Sampai kemudian umur 4 bulan berada di dalam kandungan, itu masih janin itu dinyatakan, jadi menurut konsep Al-Quran janin itu dinyatakan baru memiliki kehidupan biologis, belum memiliki kehidupan rohani. Artinya bahwa ruh itu ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menurut hadis Nabi yang sangat panjang itu, ruh itu ditiupkan setelah janin itu berumur 4 bulan berada di dalam kandungan. Nah, disitulah kemudian dinyatakan hidup. Jadi kalau Allah berfirman di dalam Al-Quran, afatakfuruna billahi wa kuntum amwatan fa'ahyakum, maka fa'ahyakum itu yaitu setelah janin itu berumur 4 bulan di dalam kandungan, ditiupkannya ruh. Nah, ruh inilah yang kemudian ya, memiliki potensi nantinya, jadi untuk berpikir, menentukan mana yang baik, mana yang buruk, benar salah, sampai kepada hal-hal yang berhubungan dengan keyakinan. Ya, Kiai, itu kan wa nafakhtu fihi mirruhi. Mirruhi itu li tab'id atau li apa? Karena kalau dalam wacana apa ya, filsafat Islam ya, itu di dalam diri manusia itu ada lahu dan nasu. Apakah betul di dalam roh manusia itu ada unsur ketuhanannya? Iya. Jadi ruh yang ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam diri manusia yang kemudian bersarang di jasad manusia ini, wujudnya maka kemudian ya memiliki banyak predikat, memiliki banyak sebutan-sebutan. Jadi secara rohani kemudian orang yang menyebutnya ruh, orang menyebutnya akal, orang kemudian menyebutnya nafsu, orang menyebutnya qalb, orang menyebutnya qalbun nuraniyun, hati nurani, dan seterusnya. Jadi sama juga ya seperti ya jasad manusia begitu. Jadi begitu kemudian terbentuk ya. Ya, terima kasih Kiai. Baik, para pemirsa JTV, kita lanjutkan diskusi. Pak Dr. Ibin, yang insya Allah dalam waktu dekat mau profesor ya. Amin, amin. Prof. Ibin, apakah spiritualitas manusia ini harus dididik sedemikian rupa sehingga punya kepekaan yang kuat agar bisa membimbing dirinya manusia ini menjadi lebih bagus? Yang kedua, sebetulnya spiritualitas itu apa? Frekuensinya di mana sih? Saya punya roh, Prof. Roybin punya roh, di mana? Tapi nggak ketemu ya rohnya. Ya, gimana? Oke, terima kasih Pak Riktan. Karena Allah telah meniupkan ruh pada manusia, sebagian ruh Tuhan, maka di situ faqa'u lahu sajidin. Ada potensi semua orang menjadi sujud, bahkan malaikat pun juga sujud. Karena ruh itulah yang menjadi modal dasar, yang memiliki potensi untuk membangun keimanan dan memiliki potensi untuk membangun komunikasi dengan Tuhan. Jadi relasi manusia dengan Tuhan secara efektif itulah sebenarnya spiritualitas. Nah, ayat yang paling fundamental menurut saya yang berbicara tentang spiritualitas itu surah Al-A'raf ayat 172. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatan wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Ayat ini saya garis bawahi bahwa Allah telah membuat satu ikatan perjanjian primordial. Jadi ada MOU gitu ya? MOU gitu. MOU antara Allah dengan manusia. Jadi ikatan perjanjian primordial yang terjadi antara Allah dengan manusia. Nah, ikatan ini kemudian menggambarkan ada relasi yang cukup kuat yang lahir dari ruh yang telah ditiupkan oleh Tuhan. Tidak satupun manusia yang tidak mempercayai tentang keesaan Allah. Jadi persoalan keesaan sebenarnya sudah final, sudah selesai. Kita tidak lagi berbicara tentang monoteistik, tentang tauhid. Semua orang sudah bertauhid kepada Allah. Jadi itu apa? Given ya? Given. Jadi semua orang secara alamiah, secara natural
itu sudah beriman, sudah bertauhid. Kesalahannya adalah sebuah kesalahan kepercayaan terhadap Tuhan. Satu, mungkin kesalahan itu adalah cara mempercayainya. Yang kedua adalah pemahaman tentang Tuhan itu sendiri. Jika itulah kemudian tradisi manusia itu bukan karena tidak percaya kepada Allah, tetapi sebenarnya adalah kesalahan strategi. Karena itu kemudian di dalam alastu birabbikum, bukankah aku ini sebagai Tuhanmu? Qalu, semua manusia di alam ruhani ketika itu menjawab, anta rabbuna, engkau Tuhan. Bala. Bala, na'am, anta rabbuna, syahidna, kami bersaksi. Sehingga syahadah itu sebenarnya, kenapa terminologi syahadah itu ada an-nafyu wal isbat. La ilaha, ulama membagi dua. La ilaha itu an-nafyu, illallah itu al-isbat, penegasian satu sisi dan peneguhan di sisi yang lain. Menegasikan siapa? Menegasikan al-ilah, kepercayaan semua yang bersifat partikularitas ini diteguhkan menjadi keyakinan terhadap hal yang lebih bersifat universal, ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Pak Dokter, kita lanjutkan ke Pak Dr. Mulyono. Iya. Pak Mul kan di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Tadi disampaikan oleh Pak Dr. Roybin bahwa sebetulnya sebelum manusia ini lahir sudah ada MOU, penyaksian bahwa hanya Allah yang menjadi Tuhannya, dan ini menjadi fitrah karena given ya. Kalau dari perspektif pendidikan, bagaimana bisa memelihara agar MOU ini dipelihara dan terus-menerus bisa diikuti oleh semua manusia? Terima kasih Prof. Haris. Kita ketahui bahwa di dalam diri manusia ada 4 unsur, yaitu ruh, ada zat, ada jiwa, ada raga. Ruh sebagaimana disampaikan tadi berasal dari Allah, sehingga kita selalu ingin kembali rujuk untuk bertemu dengan Allah. Zat itu dalam diri manusia berposisi sebagai hard disk atau flash disk, menyimpan berita diri kita sendiri. Dan jiwa itu adalah ketika ruh masuk dalam unsur jasmani maka menjadi jiwa. Ketika ruh masuk ke hati maka jadilah perasaan. Ketika ruh masuk ke pikiran maka jadilah ke otak maka jadilah pikiran atau kognitif. Ketika ruh masuk ke anggota badan maka jadilah psikomotorik, yaitu gerak tangan, kaki, dan seluruh panca indera. Sedang jasmani kita adalah juga sebagaimana yang kita lihat ini. Apa bedanya orang sehat sama orang gila? Sebetulnya yang membedakan orang sehat sama orang gila bukan pada jiwanya tetapi pada zatnya, yaitu chip atau hard disknya itu yang error. Orang gila ruhnya tetap sehat, jasmaninya sehat. Juga orang gila juga kadang-kadang punya daya ingat. Cuma karena error di dalam zatnya inilah, maka orang gila berbeda dengan orang yang sehat. Bagaimana pendidikan seharusnya untuk melestarikan perjanjian abadi di dalam kandungan alastu birabbikum bala syahidna tadi, bahwa ternyata pendidikan setinggi apapun ketika pendidikan itu hanya menyangkut pada jasmani maupun agak dalam sedikit pada jiwa, maka itu biasanya akan cepat kabur. Mengapa hampir semua pendidikan karakter, pendidikan akhlak, pendidikan moral dimanapun di dunia ini hampir semuanya adalah gagal total? Karena yang dituju adalah pada pendidikan jasmani, kemudian agak mendalam sedikit adalah pendidikan jiwa. Maka dari itulah berbagai pendidikan karakter, jiwa, akhlak itu biasanya tidak mengalami keberhasilan. Bagaimana pendidikan yang berhasil? Apabila yang dididik itu adalah ruhnya. Ketika yang dididik ruh, maka otomatis nanti zat, jiwa, dan raganya akan ikut semuanya. Apa spiritualitas? Spiritualitas adalah penampakan atau unjuk kerja daripada ruh ketika bertemu dengan zat, jiwa, dan raga. Maka dari itulah pendidikan yang betul adalah tetap tadi
bagaimana kita bisa mempertahankan alastu birabbikum bala syahidna, tetapi yang dididik adalah ruhnya. Terima kasih Pak Mut. Para pemirsa JTV di studio dan di rumah, kita lanjutkan diskusi kita. Pak Doktor, tadi sudah jelas bahwa Al-Quran sudah bicara terkait dengan spiritualitas, tetapi dalam wacana akademik kita itu sangat luas ya spiritualitas itu. Bahkan di UIN sendiri kita punya jargon yang pertama itu kedalaman spiritualitas. Ini sebetulnya menurut Pak Dokter sendiri gimana sebagai ahli spiritualitas? Ya, tadi sudah saya jelaskan sebagian dari kemampuan fakultas ruhani manusia, yang kalau kita hubungkan bahwa ruh itu berasal dari Allah, sebenarnya ruhani kita itu dapat melihat realitas-realitas yang tinggi, bahkan sampai melihat Allah. Allah saja bisa dilihat, apalagi jin. Jin itu adalah makhluk Allah yang paling dekat dengan dunia fisik. Jadi jasadnya masih kasar. Sebetulnya dengan spiritualitas ini kita mampu mendekati frekuensi yang sama ya, antara sama, ya. manusia dengan frekuensi misalnya jin dan lain-lain. Itu bisa ya. Begini bisa dijelaskan begini. Namanya ruh itu tidak satu macam. Ada ruh yang ada di dalam diri manusia dan ada ruh yang ada di luar diri manusia. Kalau tadi dipersoalkan atau dipertanyakan bagaimana mendidik ruh, sebenarnya kurang pas. Yang benar itu adalah bagaimana mendidik jiwa, yang itu disebut kalau Al-Ghazali Tazkiyatun Nafs, atau Hakim itu disebut manajemen kolbu. Kolbulah yang harus dididik supaya dia mengikuti ruh, fakultas tertinggi di dalam jiwa manusia. Terima kasih Pak Dokter. Saya lanjutkan ke Kiai Badruddin. Tadi disebut bahwa memang tingkatan spiritualitas itu bermacam-macam. Ada yang sangat tinggi dan punya kemampuan yang tinggi juga. Iya. Apa betul seperti itu? Iya, betul sekali. Jadi ruh manusia itu pada awalnya berada di satu alam yang disebut dengan alam rububi. Jadi ya, alam rububi, alam uluhiyah itu, jadi alam uluhi. Dari alam rububi itulah yang kemudian tadi perjanjian primordial itu, jadi alastu birabbikum qalu bala syahidna, itu sesungguhnya adalah merupakan starting point perjalanan manusia itu, yaitu dari alam rububi, maka kemudian turun ke alam jabarut, dari alam jabarut kemudian ke alam malakut, dari alam malakut kemudian ke alamul mulki wasyahada atau alam kasroh, alam dunia ini. Maka kalau kemudian manusia di dalam hidupnya itu berupaya untuk menyucikan diri secara batiniah, ruhaniyah, maka dia nanti akan merasakan pengalaman-pengalaman spiritualnya sampai kepada yang tinggi. Awalnya itu tadi. Jadi manusia ini dari dari pengalaman yaitu hubut atau nuzul, jadi ada qaus namanya, jadi busur qausun nuzul, maka manusia sesungguhnya bisa mengalami sebuah pengalaman spiritualitas yaitu qausus su'ud gitu. Itulah yang kemudian dikatakan oleh Sidina Ali misalnya, mengatakan lau kushifal ghita lamasdattu yaqina. Jadi seandainya tabir ini sudah disingkap oleh Allah Subhanahu wa taala, maka keyakinanku tidak akan tambah. Kenapa? Karena ya memang sudah sampai ke sana. Baik Kiai, nanti kita teruskan lagi. Kita lanjutkan ke Pak Reipin. Tadi telah disebut banyak dasar dari Al-Quran terkait dengan spiritualitas ini ya. Apakah mungkin ya spiritualitas manusia ini ditingkatkan misalnya, salah satunya dengan puasa misalnya? Jadi spiritualitas itu indikatornya harus real dalam konteks sosial. Termasuk puasa ini ke dalam rangka membangun satu kepekaan energi spiritualitas. Jika kemudian melahirkan, menampakkan, memanifestasi isu-isu sosiologis yang harus tampil. Saya sebutkan di situ bahwa wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Wa huwa ma'akum, dia Allah itu bersama kamu. Aina ma kuntum, di mana saja kalian berada.
Wallahu bima ta'maluna basir. Wallahu basirun. Allah Maha mengetahui bima ta'maluna basir, atas apa yang telah engkau lakukan. Terima kasih Pak Dokter. Yang terakhir Pak Mul. Ya. Waktu Nabi menerima wahyu pertama kali itu kan di Gua Hiro ya. Ya. Itu kalau bahasa sekarang itu topo ya. Ya. Dalam kondisi bertapa seperti itulah ada komunikasi antara Allah dengan Nabi Muhammad, dengan roh Nabi Muhammad ya, melalui melalui malaikat Jibril itu. Mungkin nggak hal-hal begitu diulang oleh manusia supaya kekuatan spiritualitas kita itu kuat, seperti Nabi Muhammad itu. Terima kasih Prof. Haris. Ruh pada hakikatnya adalah satu nur yang bebas ruang dan waktu. Ketika ruh dimasukkan di jasmani, maka jasmanilah yang menyebabkan ruh terselubung oleh ruang waktu yang ada di dalam diri manusia. Bagaimana kita menaikkan derajat ruh seseorang? Salah satunya selain kita sebagai orang awam adalah puasa. Bagi orang-orang yang punya derajat tinggi adalah dengan bertahanus seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sekitar 3 tahun, usia 38, kemudian semakin lama sampai usia 40 tahun maka turunlah wahyu. Kalau Rasulullah itu seperti orang biasa, maka tidak akan mungkin bisa menerima wahyu, karena wahyu itu adalah nur yang derajatnya tingginya luar biasa. Ketika wahyu turun kepada Nabi Musa di Bukit Tursina, seandainya Nabi Musa itu tidak 40 hari di Bukit Tursina turun perjanjian itu, maka Bukit Tursina akan menjadi lebur. Artinya wahyu itu seperti bom nuklir. Maka dari itu untuk menerima wahyu atau ilham, maka kita harus dengan bertahanus. Kalau orang biasa dengan bertapa, orang Buddha dengan semedi, samadhi, atau kalau bahasa kita sederhana dengan nung ning nung nang. Kita terima kasih Pak Dr. Mul ya. Para pemirsa JTV yang saya hormati, ternyata spiritualitas itu sungguhnya alat untuk dijadikan komunikasi intent dengan Tuhan, dan itu bisa dilakukan oleh manusia, semua manusia, dan ini bisa menurunkannya apa yang disebut dengan intuisi dan yang lain sebagainya. Tentu bukan wahyu ya, tetapi yang lain-lain. Nah, itu cara yang paling efektif. Puasa itu adalah cara sekarang untuk mendekatkan diri kepada Tuhan ya, tahanus tadi mungkin ya, bertapa dan sebagainya, meskipun bersama-sama masih tetap bisa bertapa ya. Dan inilah cara untuk mempertajam dan mempercerdas spiritualitas kita ini. Mudah-mudahan dengan puasa ini kita bisa mendekatkan diri kepada Allah dan dimanapun kapanpun bersamanya. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.